Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih dan selamat belajar. Halo semuanya, jumpa kembali di channel Ademet. Semoga semua selalu sehat walafiat ya. Dan pada video kali ini kita akan belajar, atau saya akan coba menjelaskan masih seputar materi lingkaran ya. Ini khususnya untuk adik-adik kelas 8. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep ya, atau apa namanya ya, kita sebut garis singgung. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi sebelumnya mungkin adik-adik sudah atau saat ini sedang belajar atau di sekolahnya juga sedang mempelajari materi mengenai lingkaran. Dan persamaan garis singgung ini termasuk pada subbab terakhir ya di materi lingkaran. Nah, jadi langsung saja, mungkin di sini saya akan coba jelaskan mengenai konsep bagaimana kita bisa menentukan panjang garis singgung persekutuan antar dua lingkaran. Dalam hal ini ada garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam. Nah, sekarang kita coba dulu untuk membahas garis singgung persekutuan luar ya. Oke, ada yang bisa perhatikan di sini. Kita lihat seandainya saya punya dua buah lingkaran ya. Ya, di sini saya buat sebuah lingkaran dengan jari-jari misalkan 4 ya. 4 cm. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Bisa saya geser lingkaran ini. Nah, biar tidak terlalu dekat dengan koordinat. Lalu saya buat lagi sebuah lingkaran yang lebih kecil, ya. Kira-kira di sini. Saya buat dengan kurang lebih ya setengahnya ya. Setengahnya daripada lingkaran yang pertama. Oke. Kemudian saya hubungkan dua garis atau dua titik pusat di sini dengan sebuah garis. Ya, yang kita sebut garis ini itu A ke B, itu kita sebut sebagai jarak atau ruas garis antar dua titik pusat atau jarak antar dua titik pusat. Itu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih. Kita buat sebuah garis yang kira-kira melalui atau menyinggung kedua lingkaran ini ya, yang ada di gambar ini ya. Kita lihat. Nah, jadi, kalau saya buat titik di sini, terlihat seperti garisnya memotong ya. Maka saya buat garis lagi di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kalau posisi garis itu adalah berada di dalam lingkaran atau bahkan di luar, ini berarti dia tidak memotong ya. Nah, tapi kalau yang namanya menyinggung, itu berarti tidak memotong di dalam lingkaran. Artinya ada dua titik yang bisa dilalui. Tapi kalau namanya menyinggung, itu cukup satu titik. Ya, jadi kita perhatikan. Nah, di sini kira-kira. Oke. Nah, ini yang disebut dengan garis singgung persekutuan lingkaran di luar ya. Jadi letaknya berada di luar lingkaran. Nah, setelah itu kita buat titik lagi. Jadi nanti kita hilangkan saja garis ini ya. Kita buat titik kira-kira di sini, satu ya. Kita buat titik. Lalu satu lagi titik, sebuah titik di sini ya. Oke, lalu kita buat jari-jari dari kedua lingkaran. Nah, kita hubungkan kira-kira di sini, satu lagi di sini. Nah, terlihat bahwa kedua jari-jari antar lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil terlihat sejajar ya. Terlihat gambarnya sejajar. Oke. Kemudian kita buat lagi garis yang sejajar dengan si garis singgung tadi. Nah, jadi saya ulang lagi. Tadi kita sudah punya dua buah lingkaran, kemudian kita hubungkan antar titik pusatnya yang kita sebut dengan jarak dua titik pusat.
Kemudian di sini ada jari-jari dari kedua lingkaran. Yang besar ini bisa kita tuliskan dengan apa namanya? Kita tuliskan R besar aja ya. Kita rename di sini. Jadi disebutnya dengan R besar. Kemudian jari-jari yang lingkaran yang kecil ini kita tuliskan dengan R kecil. Jadi untuk membedakan ya R besar dengan R kecil. Nah, oke, saya pisahkan. Nah, setelah itu kita buat lagi. Jadi gini, kita mau mencari bagaimana cara kita menentukan panjang si garis singgung kedua lingkaran ini, yaitu tadi caranya dengan membuat sebuah garis yang sejajar dengan garis singgung. Jadi kalau gitu saya buat garis lain yang sejajar dengan garis singgung dan melalui titik pusat di lingkaran yang kecil. Ya, sebentar. Oke. Saya buat lagi ya. Nah, ini kira-kira sejajar seperti ini ya. Ya, oke. Sejajar. Maaf. Nah ya. Terlihat sudah sejajar ya. Kurang lebih sejajar lah ya. Ini harus sejajar ya. Nanti kita bisa tentukan di sini. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa di sini ada garis selain sejajar, maka kurang sejajar sepertinya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini ada titik A, B, D, C dan E. Di sini tadi panjang BD ini adalah R kecil, maka panjang CE juga pasti sama dengan panjang jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, artinya sama ya. Oke, nah sekarang terlihat nih gambar bahwa karena ini sejajar dan panjangnya kurang lebih sama ya dengan garis singgung tadi, maka kita katakan bahwa garis CD dengan garis BE itu sama panjang ya. Jadi garis singgungnya, untuk mencari panjang garis singgung CD ini bisa kita wakili atau sama dengan si panjang BE. Jadi kita buat saja lagi garis lagi, nanti kita hapus ya. Nah, kita buat garis dari C ke D, kemudian dari E ke B tadi. Nah, sekarang tinggal kita hapus garis yang lama ini ya. Oke, seperti ini. Iya, nah seperti ini alhasil. Oke. Nah, jadi terlihat bahwa ada sudut siku-siku di sini ya. Ada di sudut E, kemudian ada juga di sudut C. Maka nanti untuk menentukan berapa panjang garis daripada garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran ini, yaitu diwakili oleh si tadi nih, panjang BE tadi ya, dimana kita bisa menganalogikan ini sebagai sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi terlihat ya, oh ternyata siku-sikunya di E. Berarti kalau gitu kita bisa tahu berapa panjang CD, yaitu panjang CD ya sama dengan panjang EB atau BE. Ya, bisa kita cari dengan teorema Pitagoras. Gitu ya. Oke, ini kita hapus saja labelnya. Tidak usah kita pakai. Ya, seperti itu ya. Nah, ya, saya rasa ini nanti baru kita coba jabarkan lagi mengenai rumus saya, atau boleh kita simpan dulu. Kita buat menjadi gambar. Ya, kita save dulu. Nah, ini bisa kita hilangkan di sini ya. Nah, kita hilangkan. Oke, lalu kita save. Sebentar, saya save dulu. Ya. Lalu kita pindahkan di sini. Nah, nanti setelah itu kita berikan judul dulu. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan
luar. Ya, garis singgung persekutuan luar. Oke. Atau garis singgung persekutuan dua lingkaran. Dua lingkaran gitu ya. Kita tambahkan dua lingkaran. Iya. Oke, kita ganti fontnya. Nah, kita buat di sini tabel. Oke, tadi. Lalu kita masukkan gambar yang tadi sudah kita buat. Oke. Nah, tadi kita bisa tentukan bahwa apa namanya? Jadi kita punya jarak 2 titik pusat yang kita sebut adalah P, ya. Kita tuliskan saja P gitu ya. P sama dengan jarak 2 titik pusat, lalu S ya, garis singgung persekutuan luar, kita singkat saja. Kemudian R besar adalah jari-jari lingkaran yang pertama atau lingkaran yang besar, dan yang R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, nah jadi tadi kita sudah lihat bahwa panjang apa namanya, garis singgungnya kita bisa tuliskan karena siku-sikunya dia adalah sisi tegak ya. Jadi sisi tegaknya itu adalah selisih antara R besar dengan R kecil. Kemudian satunya lagi dengan si apa ini, garis singgung. Berarti kita bisa cari panjang garis singgung adalah dengan Pitagoras ya. Akar dari sisi miringnya, yaitu di sini di gambar ini terlihat, yaitu adalah titik pusatnya, yaitu P. Jangan lupa kita kuadratkan. Karena dia sisi miring berarti sisi terpanjang, maka kita kurang dengan selisih antara R besar dikurang R kecil. Dan jangan lupa dikuadratkan. Oke. Ya, seperti itu. Nah. Oke. Lalu satu lagi, bisa dari rumus ini juga dapat kita dapatkan rumus turunannya. Tidak hanya S, kita juga bisa mencari jarak pusat. Kalau mencari pusat berarti S kuadrat. Nah, ini tinggal kita rubah karena pindah ruas, maka jadinya ditambah. Ataupun sebaliknya, ya. Bisa juga ditanyakan adalah si jari-jarinya. Kalau ditanyakan jari-jarinya berarti R sama dengan akar daripada P dikurang S, gitu ya. Tinggal dipindah ruaskan saja seperti itu. Iya, sip. Nah, seperti ini. Oke, nah kita sudah dapatkan rumus yang pertama daripada garis singgung persekutuan dua lingkaran di luar. Jadi garis singgung persekutuan di luar. Oke, ini untuk gambar yang pertama ya. Kita perbesar aja. Oke, kita rapikan dulu. Ya, biar lebih jelas kelihatannya ya. Nah, mantap. Oke, lalu kita lanjut ke gambar yang kedua. Oke, tadi adalah gambar yang pertama. Kemudian kita cari yang persekutuannya di dalam. Nah, yang membedakan antara di luar dengan di dalam, kalau untuk yang di luar nanti bentuk garis singgungnya dia berupa silang gitu ya, seperti menyilang. Oke, jadi kita hapus dulu ini. Kita hapus. Ini juga. Kita hapus semuanya. Kita hanya sisakan kedua lingkaran tadi ya.
jari-jarinya kita hapus juga, kita hapus semua kecuali titik pusatnya tadi. Nah, sekarang kita buat segmen lagi. Kira-kira kita cari garis yang dia menyinggung atau memotong. Oh, kurang ya. Jadi harus kedua-duanya benar-benar harus menyinggung. Jangan sampai memotong atau ya seperti ini kurang nih ya. Nah, jadi kita buat di mana ya? Ya, nah ini dia. Oke, nah setelah kita dapatkan titik singgungnya ya, atau titik yang terletak pada lingkaran tadi, lalu kita hubungkan lagi dengan sebuah jari-jari ya. Kita lakukan hal yang sama. Oke, lalu kita hubungkan lagi jarak 2 titik pusatnya. Oh maaf. Nah seperti ini. Oke, nah terlihat ya. Langkah-langkahnya masih sama. Kita buat lagi garis yang sejajar dengan garis singgung. Kita pilih segmen lagi, line lagi ya, yang sejajar dengan garis singgung. Nah, jadi usahakan ini betul-betul sejajar ya. Kalau ada dipakai penggaris, ya harus mengukur kira-kira sejajarnya di mana. Nah, jadi jaraknya harus sama ya. Oke, kira-kira sudah sejajar. Lalu kita perpanjang si garis tadi ya. Jadi dari sini ini harus tegak. Nah, oke, jangan sampai salah ya. Oh, ini nggak tegak lurus kan? Nah, ini kita buat ini aja dari sini sampai ke, nah, kira-kira di sini. Oke, yang hanya kita hapus saja. Oke, seperti ini. Dah. Oh, kurang lurus ya. Tidak harus tegak lurus ya, berarti garisnya ya. Nah, jadi perlu diperhatikan garisnya harus tegak lurus. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian titik D ini kita hapus saja, titik yang tadi. Nah, seperti ini kita hapus titiknya. Lalu kita buat lagi garis yang sama ya. Ini kita sudah dapat titiknya, kita hapus saja ini. Jadi kita buat garis yang biasa saja. Kita buat segmen. Nah, oke. Ya, dah terlihat ya. Lalu kita buat mana segitiganya? Di sini kita punya titik A, B, E, kemudian C dan D. Kita buat segitiga yang mewakili untuk kita bagaimana menentukan si garis singgung tadi. Nah, sini kita lihat bahwa kita buat segitiganya ada di segitiga A, B, E. Ya, siku-sikunya tentu ada di E. Nah, terlihat ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan panjang garis singgung di dalam ya, itu kita bisa membuat garis yang sejajar dengan garis singgung. Artinya kalau kita perpanjang si jari-jari tadi, jari-jari lingkaran yang kecil, kita perpanjang dengan panjangnya itu sama dengan jari-jari lingkaran yang besar. Nah, setelah itu ini kan tegak lurus, kemudian kita tarik garis lagi yang sejajar dengan si garis singgung sehingga kita dapatkan segitiga ABE, di mana nanti panjang garis singgung CD itu akan sama dengan panjang garis singgung AE. Gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan bagaimana panjang daripada si garis singgung dengan teorema Pythagoras ya. Jadi bisa dengan cara seperti ini tanpa dengan jangka. Jadi bisa juga sebetulnya menggunakan jangka untuk ukuran yang lebih tepatnya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi di sini saya hanya mau memberikan analogi ya, gambaran bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah atau cara menentukan panjang sebuah garis singgung baik persekutuan di dalam maupun di luar. Oke, kita save dulu ini. Nah,
Udah ya. Lalu kita lanjutkan kembali. Kita pindahkan di sini. Ya, seperti ini. Gambarnya agak, nanti kita bisa perbesar ya. Oke. Ya, sekarang terlihat apa yang membedakan antar kedua gambar ini. Jadi untuk garis singgungnya bedanya ada terletak pada kalau di gambar garis singgung yang pertama yang di luar tadi ya, itu jari-jarinya adalah selisih. Jadi antara jari R besar kemudian dikurang dengan R kecil, maka kita dapatkan panjang ininya ya, sisinya nih ya. Nah, bedanya di sini adalah panjang sisi yang kita dapatkan ini atau sisi tegaknya itu adalah jumlahnya. Artinya jumlah daripada R besar ditambah R kecil. Nah, ini biar lebih bagus saya pisahkan dulu. Oke, saya pisahkan. Ini ya. Kita buat lagi di bawah yang baru. Nah, supaya membedakan ya. Tadi ini garis singgung persekutuan lingkaran di luar dan yang ini di dalam. Oke. Ya, seperti ini. Jadi kita ganti, tadi perbedaannya ada pada jari-jari. Ini ditambah. Oke, yang lainnya masih sama. Ya, ini juga sama, tinggal ini kita ganti jadi ditambah. Kemudian untuk ini jadi ditambah juga. Iya, seperti itu. Oke, ya, jadi adik-adik seperti itu. Bagaimana menentukan konsep ya daripada rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran baik di luar maupun di dalam lingkaran, seperti itu ya. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa dipahami dan menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa